Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ali Rozikin. Saya adalah dosen di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa ilmu pemerintahan dalam konteks perkembangan teknologi informasi pada sektor publik dan pemerintahan. Terdapat 4 hal pokok di dalam mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Yang pertama adalah mahasiswa perlu mengetahui dan mampu menjelaskan apa yang disebut sebagai e-government atau ICT for Government. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan inovasi pemerintahan berbasis teknologi. Yang ketiga, mahasiswa akan mempelajari apa dan bagaimana penerapan Smart City di Indonesia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana konsep atau konteks Smart City dalam level yang lebih luas, dalam hal ini dalam sektor kehidupan manusia. Pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan ini ada 4 referensi utama yang kita gunakan. Yang pertama adalah Strategic Management and Innovative Application of E-Government, karya dari Andrea Molnar. Kemudian yang kedua berjudul Digital Government and Achieving a Public Participation, karya dari Bolivar dan Cedil. Kemudian yang ketiga adalah ICT, Citizen and Governance After the Hype, karya dari Albert Meyer dan kawan-kawan. Dan yang keempat adalah Innovation in the Public Sector, Linking Capacity and Leadership, karya dari Victor Vickers. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama secara daring, dan yang kedua secara luring, dan yang ketiga blended learning. Secara daring dilakukan melalui Google Meet dan Zoom. Secara luring artinya adalah pertemuan tatap muka di kelas, dan blended learning menggunakan sistem yang telah disediakan kampus, yaitu Polysynchronous atau LMS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menekankan pada mekanisme Student Centered Learning, SCL. Artinya adalah mahasiswa tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Artinya ada kebebasan secara aktif yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa untuk mengutarakan pendapat dan beberapa mekanisme di dalam perkuliahan. Sedangkan asesmen pada mata kuliah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah aktivitas atau aktivasi partisipatif dari mahasiswa di kelas, yang terdiri dari keaktifan mahasiswa secara bebas, baik itu melalui pertanyaan, pernyataan, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah melalui presentasi secara terstruktur atau tugas terstruktur. Dan yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Selain 4 komponen itu, mata kuliah ini juga memiliki proyek. Proyeknya adalah mahasiswa harus membuat sebuah inovasi berbasis teknologi dalam dimensi Smart City. Selanjutnya akan disajikan video pengajaran pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita di pertemuan ke-10, dan di pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan tentang inovasi sektor publik, atau di dalam literatur itu disebut sebagai public sector innovation. Nah, teman-teman nanti setelah saya jelaskan teman-teman nanti silahkan bikin kelompok untuk nanti kita diskusi mengenai praktik-praktik inovasi yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah dalam dinamika atau dalam dimensi Smart City. Nah,
Di dalam pertemuan ini saya akan jelaskan mengenai tipologi dan berbagai macam definisi yang disampaikan oleh Hannah de Vries. Ya, beliau adalah salah satu profesor di Belanda. Saya agak lupa universitasnya, di Utrecht kalau nggak salah. Nah, saya coba bikin framework ya, bahwa kenapa satu organisasi itu harus melakukan inovasi. Kira-kira kenapa? Sebenarnya kalau kita berangkat, inovasi itu bukan berasal dari organisasi publik, ya enggak? Karena organisasi publik itu sifatnya monopolistik. Kamu mau inovasi mau enggak, masyarakat akan tetap butuh, ya enggak? Tetapi kalau beda dengan di swasta, ketika Anda nggak melakukan inovasi, maka Anda akan bangkrut, kalah, dan tidak dipakai oleh customer dalam hal ini. Nah, sebenarnya prinsip inovasi itu berangkat dari profit, ya, profit organization, ya, organisasi ya yang profit oriented itu selalu melakukan inovasi. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk survive, ya, dituntut untuk ya bagaimana dia bisa bertahan dan mendapatkan hati customer, kan begitu. Nah, prinsip inilah yang kalau di dalam konteks paradigma itu masuk ke dalam NPM. Nah, ya, New Public Management. Ya, tentu teman-teman sudah mempelajari beberapa paradigma. Nah, NPM ini ya banyak mengadopsi pada prinsip swasta. Ya, jadi bagaimana prinsip swasta itu ditarik ke dalam organisasi publik. Ya. Nah, dengan mengadopsi prinsip swasta itu diharapkan ya organisasi publik itu jauh lebih luas, fleksibel, efisien, efektif, dan sebagainya. Karena kalau kita belajar di pertemuan atau di mata kuliah yang lain, ya, birokrasi itu ada yang namanya patologi, ya, penyakit. Nah, inovasi itu diharapkan mampu menyembuhkan penyakit itu, ya, dan bisa bergerak lebih cepat. Nah, saya akan jelaskan apa sih, what are the definition about public sector innovation. Nah, inovasi sektor publik itu ya, saya singkat ini aja ya, ESP ya. Nah, definisinya adalah hal-hal baru, new something, ya. Tetapi tidak hanya baru, tapi juga kalau di kalian kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya jelaskan bahwa ketika inovasi itu dibuat, itu tidak hanya merubah mekanisme atau cara yang baru saja, tapi apakah cara baru dan mekanisme baru itu bisa berimpact. Jadi kalau hanya merubah tapi nggak berimpact, itu bukan inovasi sektor publik. Dan justru nanti akan jadi yang saya pernah tulis itu dark side itu, ya. Jadi punya sisi gelap. Karena inovasi atau perubahan itu selalu membuat resistensi. Ya, ada sisi yang memang mau, ada yang menolak. Kan begitu toh? Misalnya kalau saya di kelas, saya bikin inovasi, pasti ada yang ngapain sih dibikin-bikin yang baru. Nah, itu mungkin bagian orang yang resisten, menolak. Tapi bagi yang lain, oh ini menarik, kreatif, dan sebagainya. Nah, itu bagi orang yang mengikuti, ya. Nah, inovasi sektor publik di Indonesia atau secara garis besar itu dibagi ke berbagai macam hal. Ya, ada beberapa kriteria. Bentar. Jenisnya. Nah, ini adalah jenis ya, tipologi inovasi. Nah, teman-teman nanti coba dipikirkan, kira-kira inovasi yang dibuat tadi ada yang sampah, ada yang mobility tadi, angkot. Nah, itu kira-kira apakah proses innovation, administrative proses innovation, technological proses innovation, atau yang lain? Ya, jadi dalam konteks ini Hannah de Vries menyampaikan ada beberapa tipologi. Yang pertama proses innovation, yang kedua administrative proses innovation, yang ketiga technological proses innovation, yang keempat product or service innovation, ya, governance innovation. Kemudian yang terakhir adalah conceptual innovation. Semuanya punya penjelasan atau definisi masing-masing.
Nah, dalam konteks smart city yang pernah kita bahas itu adalah kalau kita berangkat kemarin punyanya siapa ya? Siapa? Naila kalau nggak salah, Naila Nur ya. Itu kan di desa. Nah, kira-kira masuk kemana? Ya, kalau hanya pada proses admin duk dan sebagainya, berarti kan masuk ke dalam apa? Administratif proses innovation. Nah, misalnya punyanya Jamie, kira-kira itu masuk ke inovasi tipe apa? Ya, produk atau apa? Atau mekanismenya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Karena apa? Inovasi kalau tidak punya tipologinya, nanti proses implementasinya akan bingung. Ya, implementornya akan bingung. Ya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Dan kenapa di negara berkembang ada beberapa inovasi yang gagal? Karena apa? Karena tidak diberikan proses kematangannya. Ya. Proses kematangan itu bisa dari mana? Organisasinya, ya, manajemennya, ya, organisasi itu artinya ya yang mengelola itu, yang melaksanakan itu, gitu ya. Jadi artikel ini menarik ya tentang inovasi sektor publik dan dia menjelaskan ada 5 tipe, ya. Tapi sekali lagi teman-teman bahwa ISP ini ya ada banyak faktor yang bisa menjadikan sukses atau failure. Nah, sekali lagi tadi saya bilang salah satunya adalah organization ini lebih kepada how to manage, bagaimana memanagenya, ya, sumber daya yang dimiliki bagaimana, infrastruktur yang dimiliki berapa, ya, alat-alatnya bagaimana. Nah, itu how to manage-nya seperti itu, ya. Nah, yang kedua, resource ini bisa berangkat dari sumber daya, anggaran, bisa infrastruktur juga. Nah, kalau ini adalah manage-nya, bagaimana memanage yang dimiliki. Kalau ini apa yang dimiliki, beda ya. Ya, kalau resource itu apa yang dimiliki. Ya, kamu punya uang 100 juta, berarti kan kamu punya uang 100 juta. Tapi bagaimana kamu manage uang 100 juta itu untuk apa? Nah, itu adalah bagaimana organisasinya. Ya, makanya kalau teman-teman ada misalnya yang dari HMI pelatihan manajemen keuangan, nah, dia punya uang tapi manajemennya gimana kan gitu. Nah, itulah pemerintah ya. Nah, Pak, bagaimana dalam konteks Indonesia? Nah, Indonesia mulai menerapkan inovasi itu milenium di 2010-an ke atas ya, dalam observasi saya ya. Jadi belum banyak, 2010 ke bawah itu belum banyak inovasi-inovasi. Mulai 2010 ke atas banyak inovasi berbasis teknologi dan sebagainya. Bahkan di beberapa kementerian juga ada inovasi atau lomba inovasi ya. Kemenpan RB ada lomba inovasi. Nanti Kemendagri ada lomba inovasi ya. Kemudian apalagi Kemenkominfo ada inovasi juga. Nah, ini sebenarnya akan menjadi semangat. Ya, menjadi semangat bagi pemerintah daerah, ya, kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya untuk membuat satu inovasi. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal bahwa bagaimana menjaga inovasi itu biar tetap sustain, ya, tetap berlanjut. Jangan sampai inovasi ini hari ini dibikin, tapi 1-2 tahun ke depan sudah tidak ada inovasinya. Nah, ini apa? Berarti ada something problem terkait dengan how to manage ini, ya kan? How to manage-nya berarti dia nggak bagus kan gitu ya. Ada pertanyaan mungkin tentang inovasi ini? Kalau tidak ada, kita bikin kelompok ya. Setelah itu nanti kita presentasi untuk kira-kira atau kita diskusikan bagaimana inovasi yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, perhatikan. These antecedents have been categorized into drive and barriers. Jadi ini bisa mendorong sekaligus menjadi hambatan, batasan. Ya, ada beberapa empat kategori. Yang pertama environmental level, ya, environmental level, ya. Apa itu? Level environment, lingkungan, bukan lingkungan hidup ya, bukan. Apa? Nih ada contohnya, political mandates. Apa itu political mandates?
Mandat politik, ya. Bahasa apa Indonesianya ya mandat politik. Artinya apa? Inovasi di dalam organisasi publik pemerintahan itu ya bagian dari politik ya. Ya semuanya harus ditentukan oleh politik. Artinya apa? Political will. Kalau pemimpinnya, kalau leadernya nggak punya keinginan politik untuk how to drive innovation, ya sama saja. Artinya inovasi itu tidak akan berkembang. Tetapi kalau politikusnya itu memberikan perhatian dan apa namanya punya resource untuk kemudian dibikin satu keputusan politik bahwa inovasi satu hal yang wajib dan sebagainya, ya inovasi itu akan hadir, akan datang. Nah, jadi penting ya. Pak, berarti ada hubungannya antara politik dengan inovasi? Ya, jelas. Ada. Ketika politiknya itu memberikan perhatian, ya inovasinya akan bagus. Dan ini kan pernah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa politik dalam ranah pemerintahan selalu punya hubungan ya. Ya namanya organisasi pemerintahan kan pasti politik itu juga punya nuansa tersendiri ya. Oke, yang kedua adalah sama itu tadi ya, organizational level ya, how to manage itu. Nah, yang ketiga adalah innovation level tadi. Level inovasinya seperti apa, tipe inovasinya seperti apa. Nah, tipe inovasi tadi itu juga punya level kerumitan yang sendiri-sendiri ya, punya level kerumitan sendiri-sendiri ya. Yang paling rumit, yang paling mana, nah nanti silakan didiskusikan. Nah, yang selanjutnya adalah individual employee level, karakteristik Pak, kok bisa ya individu bisa mempengaruhi inovasi? Bisa ya, individu itu kan one person ya. Nah, ketika 1% ini tidak mau mengikuti inovasi atau tidak mau mengikuti perubahan, biasanya kalau dalam organisasi publik itu akan mempengaruhi yang lain ya, karena behaviornya seperti itu ya. Misalnya di dalam kelas ini ada yang nggak rajin, saya yakin juga pasti ada yang udahlah nggak usah ikut, secara itu mungkin ya, bahasanya mungkin gitu, udahlah nggak usah dikerjain ya. Nah itu kan sebenarnya apa? Membujuk atau mengikut-ikutkan toh, ya kan? Betul nggak? Ada nggak? Ada, nggak mengakui ya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan saya. Nanti silakan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing, kemudian disampaikan mengenai inovasi yang telah dibuat dalam konteks smart city itu ya. Nah, sebelum saya melangkah ke itu, jadi inovasi ini juga bagian integral ya dari smart city. Jadi setiap inovasi di dalam dimensi smart city itu harus diberikan ya. Nah, di smart city ada 6 dimensi. Nah, silakan kira-kira inovasi ini masuk ke dimensi apa ya. Begitu. Silakan untuk membuat kelompok yang biasa kayak kalian. Baik, diskusinya selesai. Silakan teman-teman, nanti ada 3 orang yang bisa memberikan keterangan atau presentasi terkait dengan inovasi yang telah di-create di dalam kelompok itu. Silakan Mas Jamie. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi saya itu membuat inovasi di Kabupaten Sumeneb sendiri Pak, asal saya. Di mana di Kabupaten Sumeneb sendiri itu mengenai pengelolaan sampah Pak. Jadi inovasi saya itu adalah Supre Smart, Sumeneb Recycle Smart. Nah, jadi kenapa kok saya membuat yang namanya inovasi tersebut Pak? Karena saya melihat tingkat permasalahan di Sumeneb Pak mengenai yang namanya sampah di tempat pembuangan akhir, di mana di sana itu melihat infrastruktur yang ada itu sampah tersebut itu sudah menumpuk, artinya sudah overload Pak. Nah, data yang saya lihat Pak mengenai overload tersebut, karena tiap harinya pada tahun sekarang, pada tahun 2024 itu mencapai 35 ton per hari. Nah, itu pun adalah angka yang sangat fantastik lah Pak istilahnya, dimana tingkat-tingkat pembuangan itu tidak dijaga, artinya menggunakan yang namanya sistem tanam atau sistem penimbukan, sehingga Kabupaten Sumeneb sendiri itu harus mempunyai lahan lagi, tetapi
saya kenapa kok membuat inovasi super smart ini, tujuannya juga saling menyeimbangi Pak antara masyarakat dan juga pemerintah, di mana masyarakat tersebut juga bisa mendapatkan yang namanya sembako dan lain-lain dengan memanfaatkan yang namanya aplikasi ini Pak. Sedangkan pemerintah juga bisa meminimalisir yang namanya sampah overload ini Pak, karena sangat fatal ya Pak kalau saya melihat Pak di TPA sana Pak. Dan juga kalau kita melihat terus yang namanya sistem menimbulkan dan lain-lain, itu bahayanya sangat cukup tinggi Pak, karena terletak di atasnya atau di perbukitannya warga Pak. Nah maka dari itu kan di sana sendiri kan ada yang bilang katanya mau dibuat para layang lah dan lain-lain, tapi kalau menurut saya itu tidak efektif Pak. Karena melihat yang namanya volumenya itu sangatlah sudah kayak gunung lah Pak istilahnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Jemi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari kelompok saya kemarin itu membuat yang namanya website Modangan Nginap atau mau nginap. Jadi di website tersebut kita itu membuat satu aplikasi untuk pantai yang ada di sebelah selatan Malang, yaitu namanya Pantai Modangan. Jadi di situ tuh kenapa kita mengambil itu, karena permasalahannya yaitu banyaknya wisatawan yang susah untuk berkunjung ke Pantai Modangan karena jaraknya tuh jauh gitu loh. Jadi kita bikin aplikasi itu biar wisatawan yang jauh itu tuh dapat mengakses informasi ataupun melakukan pemesanan sebelum mereka ke sana. Jadi kayak kita udah bisa booking duluan. Jadi nyampe di sana kita udah langsung terima beres gitu. Ya, terima kasih Mbak Wardah. Tepuk tangan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi kelompok kami mengusung tema inovasi virtual tour Desa Tahunan Baru di Pacitan. Jadi inovasi virtual tour ini dirangkai secara dengan video ataupun foto secara 360 derajat. Tujuan dari inovasi virtual tour ini untuk mengajak pariwisata Desa Tahunan Baru di Pacitan ini berkolaborasi dengan sektor eksternal, yaitu pemerintah ataupun sektor pariwisata serta akademisi untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Tahunan Baru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Nela. Nah, kalau kita perhatikan ya, inovasi yang disampaikan oleh teman-teman itu lebih kepada dua tipe yang ada disampaikan oleh si Hana De Vries itu. Ya, yang pertama terkait dengan super smart itu ya, bahwa ada aplikasi di sana ya. Kemudian masyarakat ya itu masuk ke dalam inovasi itu untuk mengklaim sampahnya, dan mereka mendapatkan poin gitu ya Mas Jemi ya. Nah, poin itu kemudian bisa ditukarkan ke sembako. Nah, artinya apa? Dia menggunakan website, menggunakan aplikasi, jadi ada proses teknologi yang masuk ke sana. Nah, berbeda dengan mau nginap dan virtual. Oke, dia menggunakan website dan aplikasi, tetapi produk ataupun servisnya itu adalah how to solve, bagaimana menyelesaikan specific problem ya, specific problem. Nah, yang satu tentang spesifiknya apa? Tentang tourism toh. Yang satu mau nginap, yang satu mau lihat tourism atau lihat pariwisata secara komprehensif. Nah, itu artinya apa? Spesifik, sangat spesifik ya. Berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Mas Jemi. Jadi selain ada sampah juga masyarakat mendapatkan apa? Harga sembako yang lebih murah. Nah, itu kan beda cerita. Jadi ada manfaat yang lebih. Nah, dari tiga ini ya, kalau kita dalam konteks kan dalam dimensi smart city ya, yang ada 6 itu. Jadi kalau yang ini mau nginap dan virtual tour berarti masuk ke smart branding. Nah, kalau yang smart ini masuk ke dalam apa? Smart bisa environment, bisa living. Nah, artinya apa? Ada dua dimensi yang bisa masuk ke dalam inovasi ini. Ya, sekali lagi inovasi itu ya harus dijaga betul.
Nah, termasuk teman-teman ketika membuat produk atau inovasi itu harus dipikirkan bagaimana manajemen risikonya. Ya, jangan sampai Anda sudah berhasil membuat satu produk atau ide inovasi, tetapi pada proses implementasinya Anda bingung. Nah, inilah yang kemudian nanti dipikirkan oleh teman-teman dan itu nanti dimasukkan ke dalam tugas yang saya minta gitu ya. Jadi bagaimana detail inovasi itu dilaksanakan dan bagaimanapun juga nanti resiko yang dihadapi itu seperti apa, itu tolong dianalisis. Begitu ya. Nah, inovasi ini sekali lagi jangan sampai hanya sebuah ide saja ya. Kemarin saya baca di dalam berita itu ada sekian 27.000 aplikasi ya, baik dari tingkat kementerian pusat sampai di daerah. Artinya apa? Sisi positifnya, pemerintah Indonesia atau pemerintah sudah aware terhadap inovasi itu, artinya sudah banyak inovasi lahir. Tetapi apa? Dari 27.000 itu yang sekarang hadir atau yang sekarang itu masih hidup atau masih bisa jalan itu sekitar 10 ribuan. Jadi ada sekian puluh ribu yang tidak jalan. Dan anggaran yang diperlukan dalam pembuatan inovasi ini mencapai 6-7 triliun. Itu hasil dari penelitian di Kompas. Nah, ini harus diingat betul, harus dijadikan perhatian ya. Jangan sampai Anda membuat inovasi ketika nanti teman-teman keluar dari program studi pemerintahan, jadi bupati, jadi ini ya, inovasi itu harus dijaga betul ya. Jangan sampai ganti pimpinan kemudian ganti inovasi, ganti anggota ganti inovasi. Nah, ini yang kemudian tidak akan secara komprehensif mengatasi permasalahan birokrasi di negara kita. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Nanti silakan teman-teman di kelompok itu untuk membuat detail informasi tentang inovasi itu dan sekaligus manajemen risikonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video aktivitas pengajaran kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.